Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan keselamatan sehingga kami dapat melaksanakan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Andra Maulana sebagai moderator dan didampingi empat rekan saya, Muhammad Jekrilah, Abdul Hakim, Tantri Depare, dan Nurwapi, yang akan bertugas sebagai pemateri dalam pemaparan mengenai penjelasan sistem yang kami buat. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembuka. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Seperti yang kita tahu, kita hidup di zaman yang serba teknologi, yang mana di zaman ini kita yang mau tuh cepat dan serba instan gitu. Di daerah Batangkuis, tepatnya di Jalan Ampera nomor 219 Bintang Meriah, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terdapat sebuah sekolah yang bernama SMK PGRI 37 Batangkuis, yang mana sekolah ini merupakan institusi swasta yang didirikan pada tahun 1999 dan memiliki 3 kelas aktif, kelas 10, 11, dan 12. Di sekolah ini, pembayaran SPP-nya masih bersifat manual dan belum menggunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk mengelola administrasi pembayaran SPP. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pelayanan kepada siswa, tentunya akan memakan waktu lama, kurangnya keamanan data, resiko kehilangan informasi, dan kesalahan dalam pembuatan laporan. Selain itu, jika siswa kehilangan kartu SPP, bendahara mengalami kesulitan dalam mencari data pembayaran sebelum karena memeriksa buku besar yang tentunya tidak efisien dari segi waktu. Sebelum itu, kita masuk penjelasan. Sistem yang kami buat ini berbasis web, yang mana bahasa pemrogramannya yang kami pakai berbasic PHP. Tentu saja tidak semuanya PHP ya, karena bagaimanapun website yang menarik dan sistematis itu karena terdapatnya elemen-elemen lain di dalamnya. Adapun hosting yang kami gunakan yaitu hosting lokal. Seperti yang Anda tahu, hosting lokal itu banyak ya, SMPP, MySQL, dan lain-lainnya. Di sini di layar yang kami paparkan sudah terdapat SMPP. Tinggal kita mengklik tombol start. Di sini sudah hidup, coba matikan dulu. Sebelum memulainya kita pijit dulu start Apache-nya. Itu untuk menjalankan PHP dan MySQL ini untuk kita menjalankan database. Sebelum itu, pastikan codingan Anda terdapat di localhost tersebut. Yang mana localhost tersebut terdapat di htdocs ya, teman-teman. Di SMPP. Pertama sekali kita akan dihadapi dengan tampilan awal seperti yang di layar ini, yang mana di sini terdapat 3 menu. Yang pertama, login admin, cek pembayaran, login siswa, yang mana 3 menu ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke Moh Jaki Jikrila yang akan menjelaskan menu-menu yang terdapat di bagian admin. Moh Jaki Jikrila, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Andra Maulana selaku moderator. Eh, di sini kita akan langsung login sebagai admin terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan demo programnya. Oke, kita pilih login sebagai admin yang nantinya akan muncul seperti ini. Sorry, ini tadi sudah saya loginkan. Yang nantinya lo akan muncul eh, tampilan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan email dan password yang benar. Nah, di sini saya membuat password email yang sebagai default sebagai admin ya. Admin admin
gmail.com dan passwordnya admin gitu. Oke, langsung saja kita klik login. Maka dia akan seperti biasa, dia akan dihadapkan langsung oleh tampilan dashboard. Di sini saya akan mendemokan pada menu master data, pembayaran siswa, keuangan. Nah, di tampilan dashboard ini pada tampilan dashboard ini kita bisa melihat jumlah uang hari ini yang masuk, pengeluarannya, dan total penerimaannya. Nah, dan juga ada papan-papan informasi yang belum kita inputkan. Nanti akan diinputkan oleh rekan saya juga. Nah, yang kedua ada menu master data. Di sini terdiri dari 2, 3, 4, 5, 6 submenu. Ada tahun pelajaran, kelas, program keahlian, siswa, kelulusan, dan kenaikan kelas. Nah, yang pertama ada tahun pelajaran. Di sini kita akan di tahun pelajaran ini kita akan menginputkan tahun pelajaran yang sebagaimana sudah saya inputkan tahun 2002 2023. Nah, seperti ini contohnya. Di kelas ini kita akan menambahkan daftar-daftar kelas yang ada di sekolahnya. Di program keahlian kita akan menambahkan nama program keahliannya. Misalnya ada rekayasa perangkat lunak, ada teknik jaringan komputer dan sebagainya. Nah, di sini di daftar submenu siswa ini kita akan menambahkan nama-nama siswa. Nah, pada menu siswa ini kita menambahkannya bisa dengan dua cara ya. Yang pertama kita tambahkan melalui websitenya dengan mengisi data pribadi yang terdiri dari sebagaimana yang Anda lihat, data sekolah. Di data sekolah ini sudah terinclude password dan data keluarga. Dan cara satu lagi untuk menginputkan data siswa melalui Microsoft Excel yang sudah dibikin formatnya sedemikian rupa yang akan saya tampilkan. Ini kita download dulu di sini. Nah, misalnya seperti ini dia. Nah, di sini ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, nomor handphone, alamat, nama ibu kandung, dan sebagainya. Nah, mungkin itu format jika ingin menambahkan data siswa melalui Microsoft Excel. Oke, lanjut. Di sini ada kelulusan, bisa dipilih secara kelas atau secara nisnya, dan kenaikan kelas. Dan pada menu kedua, ada yang namanya pembayaran siswa. Nah, pada sebenarnya inti dari aplikasi ini ialah untuk mendukung pembayaran SPP pada sekolah yang telah disebutkan tadi ya. Nah, pada pembayaran siswa ini kita bisa mensaring atau memfilter datanya berdasarkan tahun pelajarannya dengan memasukkan nomor induknya. Nah, alurnya seperti siswa datang dengan menyebutkan nomor induk siswanya. Misalkan di sini ada nomor induk siswa yang telah saya inputkan tadi. Nah, di sini akan tampil Abdul Hakim, nama siswa, nama ibu kandung, nama kelas, program. Dengan jika ingin membayar, maka kita akan mengeklik tagihan-tagihan yang tersedia. Misalnya ingin membayar bulan Oktober. Nah, Anda akan melakukan pembayaran bulan Oktober. Oke. Nah, berhasil dibayar. Jika ingin mencetak
kwitansinya, maka akan terdownload seperti ini. Ini contoh kwitansi bukti pembayarannya. Bisa dilihat ya teman-teman. Total tagihan, SPP 2022 bulan Oktober gitu. Nah, yang kedua ini ada menu keuangan. Nah, keuangan ini terdiri dari 2 sub menu. Ada pos keuangan. Apa sih pos keuangan ini? Di pos keuangan ini kita akan menambahkan daftar-daftar tagihannya gitu atau keterangan tagihannya. Misalnya tadi kan contohnya yang saya contohkan tadi pembayaran SPP atau iuran pembangunan sekolah atau biaya akomodasi perjalanan dan lain-lainnya lah. Di sini kita menambahkannya. Dan jenis pembayarannya di sini bisa kita setting gitu. Pembayarannya tahunan, bulanan atau bebas gitu. Nah, kita tambahkan ya berdasarkan kelas gitu. Nah, di sini ada yang namanya kelas tadi sudah diinputkan pada master data. Biaya akomodasi misalnya 100.000. Nah, simpan. Dah, berhasil. Maka di sini akan muncul biaya akomodasi pada tagihan siswa gitu. Pada siswa kelas sekian tadilah. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdul Hakim. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Jikrilah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu pemasukan dan pengeluaran. Pada menu pemasukan pengeluaran ini terdapat 2 submenu, yaitu yang pertama menu pengeluaran. Bisa kita lihat. Nah, di sini pada menu ini ketika semisal kita ada pengeluaran yang dipergunakan untuk membeli atau membayar apapun. Contoh itu misalnya kita ada pengeluaran untuk pembangunan. Sini kita cara menambahkannya itu dengan cara klik tambah dan kita pilih tanggal yang terkait. Misalnya hari ini ada tanggal 2, ada pengeluaran untuk pembangunan. Kita ketik keterangannya pembangunan dengan jumlah semisal 1 juta. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Maka data itu tersimpan dan di dashboard bisa kita lihat dashboard. Di sini juga akan tampil, maaf ya tadi salah, kurang 1 ya, 100.000 pengeluaran hari ini. Nah, baik, selanjutnya di situ ada submenu pemasukan. Sama halnya dengan pengeluaran tadi, di sini kita bisa menambahkan semisal ada keuangan atau uang masuk dengan cara ketik tambah. Pada tanggal hari ini, misalnya tanggal 2, ada uang masuk dari bantuan, semisal bantuan pemerintah gitu. Kita ketik di keterangannya, dana BOS, dengan jumlah semisal 500.000. Nah, selanjutnya kita simpan. Ini juga otomatis akan ada tertera di dashboard bahwa pengeluaran hari ini akan tertera di sini. Sebelumnya tadi 200 dan tambah jadi 700.000. Baik, selanjutnya ada menu laporan. Nah, pada menu laporan ini terdapat 2 subbab, yaitu yang pertama laporan keuangan. Di sini kita bisa mengecek laporan keuangan dengan
dengan cara memfilter dari tanggal yang tidak kita lihat. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada laporan dari keuangan dari uang masuk pembangunan pada tanggal 12 bulan 2 2003, pengeluaran sebesar 100.000, dan ada pemasukan dana BOS pada tanggal 12 tanggal 2 bulan 12 tahun 2003, yang mana penerimaan itu sebesar 500.000. Selanjutnya ada submenu rekap. Pada menu rekapitulasi ini, ketika admin hendak merekap data pembayaran atau keuangan siswa, caranya itu dengan menginputkan tahun ajaran dan menginputkan kelas dan program keahlian. Selanjutnya klik filter. Nah, maka di sini ada laporan keuangan yang misalnya kita rekap. Sini tertera laporan pembayaran SPP dan akomodasi dan nanti serta lain-lainnya. Tentunya juga bisa kita ekspor ke Excel ketika kita hendak melihat Excel-nya. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Tantri Depari. Pada Tantri Depari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Abdul Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu informasi, menu pengaturan, dan manajemen pengguna. Nah, menu informasi ini dia berfungsi untuk menambahkan informasi yang diberikan oleh pihak sekolah. Jadi untuk menambahkan menu informasi ini, kita bisa klik tambah. Nah, itu tentang pembayaran sekolah, pembayaran uang SPP. Deskripsinya itu tentang 2 bulan belum dibayar. Ada donasi uang SPP. Setelah itu kita klik terbit, lalu kita klik simpan. Maka dia akan otomatis muncul di menu informasi, dashboard. Selanjutnya ada menu pengaturan, di mana menu pengaturan ini terdapat 2 submenu. Yang pertama pengaturan sekolah, di pengaturan sekolah ini dia terdiri dari identitas atau biodata sekolah. Jadi kita bisa mengisi identitas sekolah tersebut. Jika semua sudah diisi, maka kita klik simpan. Selanjutnya, pada menu bulan, nah bulan ini dia berfungsi untuk menampilkan nama bulan.
Jika sudah tampil, maka kita selanjutnya ke manajemen pengguna. Di manajemen pengguna ini dia yang bertindak sebagai admin. Di manajemen pengguna ini dia yang mengatur untuk menambahkan user baru. Caranya itu bisa kita klik tambah dan memasukkan email user baru, nama lengkap, deskripsi. Itu kita pilih user. User. Karena kita ingin menambahkan user baru. Selanjutnya kita klik simpan. Sedikit menambahi rekan Tantri, untuk di hak akses ini terdapat dua ya. Ada user dan user. Nah, di user ini akan menampilkan halaman dashboard saja, sedangkan super user seperti yang kita buka ini akunnya akan menampilkan semua menu-menu ini gitu. Terima kasih. Maka data akan langsung otomatis tersimpan ke menu manajemen pengguna. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurwafika. Baiklah, terima kasih Saudari Tantri. Di sini saya akan membahas tentang pemeliharaan, terus juga tentang cek pembayaran siswa dan login siswa. Yang pertama itu kita ke pemeliharaan atau backup data. Nah, di sini kita ada menu backup data atau maintenance, yang dimana itu sebagai pemeliharaan sistem. Nah, pada backup data ini, apabila berfungsi, apabila sistem ini sudah penuh atau overload, maka kita bisa tahu dan bisa melakukan backup data, atau datanya bisa kita simpan di folder lain. Kemudian selanjutnya ada cek pembayaran siswa. Untuk cek pembayaran siswa, kita bisa masuk ke tampilan depan, di mana kita bisa eh, mengklik cek pembayaran siswa. Nah, ini bisa dilakukan oleh, maaf, eh, untuk cek pembayaran siswa ini, admin bisa menginput langsung siswa yang ingin dicari, yaitu dengan menginput NIS-nya dan berdasarkan tahun pelajaran. Misalnya tahun pelajarannya itu tahun 2022, 2023, dan memasukkan NIS siswa untuk mencari data siswanya. Nah, setelah masuk, maka halaman selanjutnya itu akan menampilkan informasi tentang siswa, yang dimana informasi eh, pribadi siswa, kemudian ada tagihan bulanan atau tagihan SPP-nya, dan tagihan-tagihan lainnya. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan akses login siswa. Nah, pada login siswa ini menggunakan NIS dan password yang sudah diinput oleh admin untuk login.
Nah, untuk login siswa ini akan memunculkan tampilan dashboard-nya yang lebih sederhana daripada yang digunakan oleh super user, karena tadi kita ada user dan super user. Nah, untuk login siswa ini sebagai user, yang dimana hanya menunjukkan dashboard seperti yang disampaikan oleh Saudara Zikri tadi. Nah, di sini hanya akan memunculkan informasi dan juga informasi, kemudian ada sisa tagihan bulanan, kemudian ada tagihan-tagihan lainnya dari seorang siswa tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang bagaimana sistem pembayaran SPP yang kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya Andra Maulana sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.